itu ada tentang tahapan-tahapan pemilu ya. Jadi teman-teman hafalkan saja untuk tahapan pemilu ini mudah ya. Pertama adalah pendaftaran pemilih gitu ya. Yang kedua adalah adanya kampanye, jadi masa kampanye. Nah, pendaftaran pemilih, kemudian masa kampanye, kemudian mulai pemungutan suara gitu ya. Setelah kampanye baru pemungutan suara, kemudian menghitung suara atau penghitungan suara. Yang terakhir adalah penetapan dan pengumuman hasil pemilu. Jadi ada 5 step dalam pemilu ya, langkah-langkah atau tahapan pemilu itu dari FR pertama, yaitu langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum gitu ya. Kemudian yang kedua tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan sekolah. Ini saya berikan gambaran seperti ini. Yang pertama, hak anak di rumah itu dapat makan minum, dapat perlindungan keamanan, dapat kesejahteraan hidup, dapat bimbingan saat belajar dari orang tua tentunya ya, dan saudara gitu ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya di rumah itu menjaga kebersihan rumah, patuh pada orang tua, menghormati, menghargai, menyayangi anggota keluarga yang lain, kemudian mengerjakan PR, itu termasuk kewajiban anak di rumah. Kalau hak anak di sekolah itu mendapatkan ilmu, mendapatkan guru yang kompeten, bertanya kepada guru jika ada materi yang tidak dimengerti, menggunakan fasilitas sekolah, itu juga termasuk bagian dari hak anak di sekolah, mendapatkan perlindungan keamanan dari pihak sekolah, ini juga termasuk hak gitu ya. Kemudian kewajiban yang harus ditaati oleh anak di sekolah atau peserta didik itu adalah yang pertama itu harus taat pada tata tertib yang berlaku di sekolah itu. Yang kedua, belajar dengan baik, dengan tekun, rajin gitu ya. Yang ketiga adalah menghormati orang-orang yang ada di sekolah, ya teman, ya guru, ya kepala sekolah, dan lain-lainnya gitu ya tentunya ya. Jadi itu adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Berikutnya itu ada soal tentang siapa presiden yang jabatannya sesuai dengan amandemen UUD 45 pasal 7. Nah, kita bacakan dulu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen atau UUD NRI 45 pasal 7. Bunyinya seperti ini teman-teman. Jadi pasal 7 itu presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, presiden apa yang kalau Soeharto, kalau Pak Harto atau Presiden Soeharto itu lebih dari 2 masa periode ya, itu intinya kan presiden hanya maksimal 2 periode gitu ya. Kalau Soeharto itu lebih dari 2 periode. Kalau Pak B.J. Habibie itu tidak sampai 1 periode ya, tidak sampai 5 tahun. Kemudian Pak Gus Dur juga tidak sampai 5 tahun, Bu Mega juga tidak sampai 5 tahun. Kemudian baru Pak SBY itu yang sudah 2 kali periode kemudian berhenti. Maka jawaban yang paling tepat adalah SBY. Kenapa tidak Pak Jokowi gitu ya? Pak Jokowi itu belum selesai yang 5 tahun berikutnya ya. Gitu ya. Jadi tidak bisa masuk di sini. Nanti kalau sudah selesai di 2024 tidak mencalonkan lagi, berarti ya sudah memenuhi amandemen UUD 45 pasal 7 gitu ya. Jadi yang sudah memenuhi adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Next berikutnya adalah kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2020. Ini baru sekali ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan tercengang gitu ya. Jadi ada warisan budaya Indonesia atau Khazanah Budaya Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2020. Kalau 2019 itu Pencaksilat, teman-teman ingat ya, 2019 itu Pencaksilat. Kalau 2020 itu ini pantun gitu ya. Pantun itu termasuk budayaan non material gitu ya. Jadi pantun jawabannya gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan langkah-langkah memakai masker medis itu tentang prosedurnya gitu ya. Prosedur yang benar dalam memakai masker medis ya. Oke, kita terangkan yang pertama. Sebelum menggunakan masker itu bersihkan tangan dulu ya, cuci tangan menggunakan sabun atau hand scrub ya. Kemudian yang kedua, gunakan masker bedah atau surgical mask ya, dengan sisi yang berwarna itu di luar, yang tidak itu di dalam gitu ya. Pastikan bagian sisi masker yang terdapat kawat berada di sebelah atas ya. Kemudian posisikan masker menutupi seluruh bagian hidung, tarik bagian bawah hingga menutupi dagu, jadi ketutup ya. Tekuk kawat di bagian atas masker hingga mengikuti lekuk tulang hidung gitu ya, jadi pas presisi ya. Kemudian pastikan tidak ada celah antara masker dan wajah gitu ya, tidak ada jarak sedikit pun gitu ya, nempel pas gitu ya intinya. Kemudian yang 5, hindari menyentuh masker, jadi tidak boleh langsung menyentuh masker, terutama bagian luarnya ya. Selama pemakaian jika tidak sengaja menyentuh masker maka cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian lepas masker ya, lepas dengan menarik tali belakang masker, hindari menyentuh bagian luar masker. Nah, ganti masker setiap terkontaminasi atau terasa lembab ya. Kemudian yang ketujuh, segera buang masker ke tempat sampah yang tertutup setelah masker dilepas. Jangan gunakan masker berulang kali gitu ya, jorok gitu ya. Kemudian yang 8 itu kembali lakukan hand higienis ya, atau cuci tangan ya. Membersihkan tangan itu menggunakan sabun atau hand rub ya setelah melepas masker. Jadi ada 8 step dalam memakai masker medis. Silakan teman-teman pahami ini gitu ya. Next berikutnya, langkah menghadapi berita hoax. Berita hoax itu biasanya di jagat dunia maya gitu ya. Jagat dunia maya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini kita ambil dari Kemdikbud ya.
Yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif ya, judul provokatif. Kemudian ini cermati alamat situsnya ya, dilihat dulu situsnya terpercaya apa tidak gitu ya. Kemudian periksa fakta, tanya kepada yang bertugas mengklarifikasi, bisa polisi, KPK misalkan gitu ya, atau pemerintah, atau kementerian, atau dan lain-lain itu. Periksa faktanya dulu. Kemudian cek keaslian foto, jangan-jangan ini foto editan ya, tidak beneran gitu ya. Kemudian ikut serta grup diskusi anti hoax ini, jadi untuk menambah wawasan, untuk menambah trik, ternyata hoax itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi teman-teman kalau ketika di diskusi anti hoax nanti jadi pengetahuannya lebih, jadi nanti bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak hoax, jadi tidak terombang-ambing gitu ya mengikuti berita seperti itu teman-teman. Jadi ada 5 langkah dalam menghadapi berita hoax. Berikutnya apa isi peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Jadi Perpres 63 tahun 2019 itu tentang penggunaan bahasa Indonesia ya. Penggunaan bahasa Indonesia itu bunyinya gini, bahasa Indonesia itu yang ini yang saya ambil yang pasal 5 aja ya. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato presiden, pidato resmi maksudnya, wakil presiden dan pejabat lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Jadi wajib pakai bahasa Indonesia. Sedangkan menurut pasal 6 itu mengatur siapa yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi ini ya, presiden, wakil presiden, wali kota, pejabat negara lainnya semuanya pakai bahasa Indonesia gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan ketentuan pidato resmi yang dimasukkan adalah apabila pidato ini adalah pidato pada kegiatan yang diadakan PBB, organisasi internasional dan negara lainnya. Ya. Oke, selain tentang pidato resmi baik presiden, wakil presiden dan pejabat, itu juga Perpres ini tentang penggunaan bahasa Indonesia juga mengatur tentang bahasa utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Itu ya harus pakai bahasa Indonesia. Tapi ada kelonggaran yang kelihatannya boleh pakai Jawa juga, ya misalkan Jawa. Kemudian kalau yang Batak ya ada Bataknya dicampur-campur sedikit ya. Nanti di kelas bawahnya seperti itu. Kalau sudah mahir bahasa Indonesia maka gunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Next ada pertanyaan tentang dampak pembelajaran daring ya. Daring itu punya dampak positif, punya dampak negatif ya, tergantung nanti ya. Soalnya itu seperti apa? Mungkin ada studi kasus, kemudian dampak daringnya apa gitu ya. Yang jelas kita akan berikan uraian teorinya seperti ini. Kita ambil dulu yang dampak yang jelek dulu ya, dampak negatif gitu ya. Ancaman putus sekolah karena kan jarang masuk sekolah, jadi diminta untuk membantu ibunya mencari ikan ke lahan dan lain-lain, nanti kan akibatnya tidak mengikuti pelajaran sama sekali, jadi rawan putus sekolah. Itu dampak pembelajaran daring. Kemudian capaian belajar juga turun, atau jarang tatap muka, fasilitas kurang gitu ya. Kemudian tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru ya. Jadi kalau di rumah banyak melakukan kesalahan, misalkan mengerjakan PR tidak bisa, nilainya jelek terus ya, karena tidak paham, ya, ini malah dimarahi orang tuanya. Ujungnya kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu ya. Kemudian keterbatasan gawe atau kuota internet, jadi tidak punya HP, tidak punya kuota ya, nanti terus gimana pembelajarannya, tidak bisa. Itu nama dampak negatifnya. Kemudian anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss ya, jelas ya. Jarang tatap muka, apalagi tidak ada pemantauan dari guru, orang tua juga tidak mantau ya, maka anak pasti kehilangan pembelajaran yang harusnya itu waktu-waktu belajar, tapi hilang karena memang banyak libur ya, seperti banyak libur kan tidak berangkat sekolah gitu ya. Kemudian anak kurang bersosialisasi, ini imbasnya adalah karakter ya teman-teman ya. Jadi karakter anak itu tidak terbentuk karena sebagai teladan, guru harusnya memberi teladan yang baik untuk menunjang karakter ya. Bergaul dengan temannya juga ada karakternya di situ terbentuk. Itu dampak negatifnya itu. Dampak positifnya ya memang selain dampak negatif, dampak positifnya juga banyak. Jadi pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, ini kan bagus ya, ada intensitas dengan keluarga. Kemudian metode belajar yang variatif ya, kalau di tatap muka ya variatif juga, kalau apalagi juga bisa daring gitu ya. Jadi nanti ketika tatap muka bisa menggunakan dua-duanya ya, bisa tatap muka kemudian tugasnya daring, mengamati video daring kan gitu, jadi tambah variatif gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah anak peka dan adaptasi terhadap perubahan gitu ya. Ya terutama perubahan teknologi, bagaimana sistem penilaian, bagaimana cara belajar, karena adaptasi gitu ya. Tidak hanya mengandalkan guru sebagai sumber informasi satu-satunya, tapi juga lewat internet dan lain-lain. Oke, kemudian mau tidak mau anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Jadi bisa pinter ya, Word bisa, Excel bisa kan gitu ya. Kemudian mencari informasi di internet bisa, googling bisa, searching bisa, quizzes bisa. Kemudian mengerjakan Google Form bisa, ya memutar video YouTube bisa. Jadi anak pintar dalam mengeksplorasi teknologi. Kemudian sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang merisak ya, atau tidak ada yang mengganggu intinya gitu ya. Kadang anak itu punya kecenderungan belajar sukanya di rumah. Yang penting dia serius gitu ya. Kalau di sekolah kadang-kadang diganggu teman atau diganggu suasana yang bising dan lain-lain gitu ya. Itu sebagian anak itu, terutama anak-anak yang introvert gitu ya. Jadi itu dampak positif dan negatif sudah saya jelaskan. Nah, sekarang next soal berikut.
Ini contoh kegiatan memotivasi siswa. Kegiatan motivasi siswa itu dilakukan pada saat kegiatan pendahuluan. Macamnya banyak caranya gitu ya. Ini contohnya membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Caranya bagaimana? Menunjukkan bahwa pembelajaran itu ada manfaatnya untuk kalian. Nanti anak pasti berminat, aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Menciptakan suasana yang kondusif itu juga bagian motivasi. Contohnya tepuk-tepuk ya, tepuk PPK, tepuk dan lain-lain untuk menjadi kondusif gitu ya. Menciptakan metode belajar yang variatif itu juga bagian dari kegiatan motivasi. Ya, untuk mendorong minat dan motivasi pakai metode macam-macam, anak bersenang-senang tapi tetap belajar gitu ya. Kemudian meningkatkan antusias dan semangat guru dalam mengajar, ini tentu saja ya. Jadi kegiatan motivasi itu tidak hanya untuk siswanya, ternyata juga gurunya yang memberikan motivasi pula, itu juga antusias dan semangat gitu ya. Kemudian adanya pemberian reward itu bagian juga cara memotivasi siswa. Pemberian penghargaan, senyuman, bisa hadiah, ya bisa nilai dan macam-macam, kan macam-macam pembuat cara untuk memotivasi siswa gitu ya. Cara untuk memberi reward siswa itu juga bermacam-macam gitu ya. Oke, itu teman-teman ada 5 contoh kegiatan motivasi siswa ya, kegiatan dalam memotivasi siswa yang dapat dilakukan oleh guru. Kemudian tahap membuat teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang berisi gejala alam, gejala sosial gitu ya, fakta tapi hubungannya dengan peristiwa gejala alam, gejala sosial. Itu teks eksplanasi. Nah, bagaimana tahapannya? Yang pertama itu tentukan dulu topiknya. Kira-kira mau bercerita tentang apa ya, topik yang menarik seperti apa. Tentunya topik dalam eksplanasi itu dibatasi dengan fenomena alam, banjir misalkan gitu, gunung meletus gitu ya, tanah longsor, itu teks eksplanasi ya. Fenomena alamnya bagaimana, fenomena sosialnya misalnya perceraian gitu ya, itu fenomena sosial. Pengangguran itu fenomena sosial. Kemudian budaya yang ingin disajikan. Jadi topiknya yang mau diambil apa dulu, fenomena alam yang mana, fenomena sosial yang mana dulu atau gitu ya. Kemudian setelah itu membuat rancangan, buat kerangka dulu. Setelah topiknya dibuat, judulnya jadi, buat kerangkanya dulu. Ya, kemudian cari referensi itu sumber gitu ya. Sumber yang akan kita tulis itu, referensinya ya sebagai bahan atau faktanya, fakta bagi kita yang akan kita kumpulkan. Kemudian baru dikembangkan teksnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir menyunting teks. Menyunting teks itu artinya merevisi teks ya. Merevisi teks. Jadi kalau sudah dikembangkan teksnya kemudian disortir, direvisi teksnya agar menjadi teks eksplanasi yang bagus. Jadi ada 5 step itu. Berikutnya ada pertanyaan tentang cara menulis daftar pustaka. Ini ada 4 langkah ya. Pertama tulis nama, ya, nama penulis ditulis paling awal. Kemudian baru tahun terbitnya. Setelah nama cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan. Tahun terbit, nama dulu, baru tahun terbit, baru judul bukunya, kemudian baru kota, kemudian baru nama penerbit. Itu urut-urutannya. Nah, kita kasih contoh ini teman-teman. Kalau mau beri nama itu nama belakang dulu baru di koma, ya. Nama depan kemudian titik. Teman-teman harus menghafalkan koma titiknya itu ya. Nama belakang, koma, nama depan, titik. Baru tahun, kemudian titik lagi. Judul bukunya kita tulis, bisa dicetak tebal atau tulis miring. Ya, jadi teman-teman cetak tebal atau tulis miring. Untuk judul buku ya teman-teman. Ingat, judul buku harus dicetak tebal atau ditulis miring gitu ya. Kemudian ada kotanya itu misalkan Yogyakarta itu kita buat itu ya. Kemudian penerbitnya adalah Bentang. Gramedia, Bentang, dan lain-lain lah gitu ya, harus Sidakarya dan lain-lain. Contohnya itu Hirata Adria, itu sebenarnya namanya kan Adria Hirata, maka tulisnya harus Hirata, Adria, titik, kemudian diberikan tahun ya 2006, kemudian judulnya Sang Pemimpi itu ditulis tidak tebal tapi pakai yang miring boleh, kadang boleh pakai tebal boleh gitu ya. Jadi pakai miring boleh, pakai cetak tebal boleh. Kemudian titik lagi, kemudian Yogyakarta, kemudian titik 2 baru Banteng. Jadi nama kota kemudian nama penerbit itu dipisahkan dengan tanda titik 2 gitu ya. Next, siklus hidup lalat. Nanti ada pertanyaan banyak ya, ada siklus hidup lalat, kata, kemudian capung, kemudian macam-macam ya. Kita bahas satu persatu. Jadi lalat itu termasuk metamorfosis sempurna. Kenapa sempurna? Bentuk larvanya atau bentuknya itu tidak sama dengan bentuk dewasanya. Bentuk larvanya sama sekali berbeda dengan bentuk dewasanya. Maka itu namanya metamorfosis sempurna. Pada lalat itu dimulai dari telur, kemudian larva itu bahasanya seperti ulatnya. Kalau pada lalat ya uget-uget gitu ya kalau bahasa Jawanya. Larva, kemudian pupa itu bentuknya kepompong, pupa itu pompong ya, kepompong, kemudian imago atau dewasa. Imago tidak satu di situ ya, imago itu dewasa. Larva, pupa, telur, larva, pupa, imago. Nanti teman-teman kadang pertanyaannya itu dari dewasa ke kecil, maka teman-teman harus menjawab imago, pupa, larva, telur, tinggal dibalik itu ya.
Oke, itu lalat selesai. Lalat tadi adalah metamorfosis sempurna. Kemudian kupu-kupu juga sempurna, teman-teman. Itu sama dengan lalat, ya. Telur, larva, pupa, imago. Kemudian kata itu juga sempurna. Kenapa? Bentuk kecilnya atau bentuk larvanya itu sama sekali tidak sama dengan bentuk dewasanya. Karena bentuk larvanya kan cebong gitu ya. Cebong, kemudian bentuk dewasanya ya kata itu sama sekali beda kan ya. Maka disebut metamorfosis sempurna. Fasenya apa? Ini berbeda sendiri. Ya teman-teman harus hafalkan ya. Kalau lalat dan kupu kan tadi larva, pupa, telur, larva, pupa, imago. Kalau pada kata meskipun sama-sama sempurna tapi ya bentuknya tidak telur, larva, pupa gitu ya, tapi telur kemudian kecebong, telur kecebong atau berudu ya, kemudian katak muda, kemudian katak dewasa gitu ya. Antara kecebong dan katak dewasa itu berbeda jauh bentuknya, jadi makanya itu namanya metamorfosis. Kemudian nyamuk itu termasuk juga sempurna gitu ya. Nah, siklusnya bagaimana? Telur, kemudian jentik-jentik ya, larva atau jentik-jentiknya, pupa atau kemompongnya. Jadi nanti setelah jentik-jentik itu ada kemompongnya, kita tidak pernah tahu. Dan lalat nyamuk kecil, kemudian baru nyamuk dewasa. Ini juga sempurna. Kemudian jangkrik ya, jangkrik itu tak sempurna ya. Kenapa? Masa kecilnya atau masa larvanya itu ya sama dengan dewasanya, sama. Maka dinamakan telur nimfa imago, tidak melalui proses larva. Telur langsung nimfa. Nimfa itu ukuran kecil gitu ya, ukuran kecil dari dewasa, itu namanya nimfa. Kalau imago itu yang dewasa gitu ya. Organ pencernaan yang mencerna lemak. Jadi organ yang mencerna lemak itu tadi agak bingung ya kan, berdasarkan enzimnya gitu ya. Yang jelas organ lemak itu tidak larut dalam air gitu ya. Tidak larut dalam air, maka yang bekerja paling tinggi dalam proses namanya pencernaan lemak itu adalah usus kecil. Usus kecil itu bagian dari usus halus gitu ya, duodenum namanya. Jadi kalau di situ tidak ada usus kecilnya, maka biasanya tertulisnya tetap usus halus. Usus halus kemudian pankreas. Ya, teman-teman bisa baca ini di bagian usus halus itu, yang usus halus bagian atas atau duodenum atau usus kecil namanya, itu proses emulsifikasi lemak secara mekanik berlanjut dengan bantuan asam empedu yang dihasilkan dari kantong empedu. Asam empedu adalah zat yang mampu mengemulsi lemak dan merubah ukurannya menjadi beratus kali lipat ya. Kemudian di saat yang bersamaan pankreas, organ kecil yang terletak di bawah perut, enzim lipase untuk mengemulsi lemak secara hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Jadi organnya apa tadi? Usus halus dan pankreas. Kalau ditanya saluran pencernaannya berarti usus halus saja, pankreas tidak, karena pankreas itu termasuk dari kelenjar pencernaan. Hewan yang memiliki 4 pasang kaki, tidak bisa lompat, tidak bisa terbang, bagian tubuh terdiri dari kepala dan perutnya. Kalau yang terbang itu yang punya sayap itu ya, punya sayap kita buang capung terbang, belalang terbang ya, jadi bukan itu ya. Kemudian tidak bisa lompat, kakinya 4. Ini lipan itu jelas kakinya kan banyak ya. Lipan itu kelabang itu. Jadi kalau tidak kecoa ya laba-laba. Ternyata setelah diselidiki laba-laba itu kakinya ada 4 pasang atau 8 gitu ya. Kalau kecoa hanya 3 pasang gitu ya. Next, berikutnya langkah-langkah budidaya ulat sutra. Itu yang pertama persiapan telur gitu ya. Kemudian inkubasi ulat, kemudian perawatan, pemberian makan, setelah itu baru pembentukan pupa atau persiapan pupa, kemudian baru panen dan pasca panen atau sudah melalui tahap imago gitu. Gaya yang dihasilkan saat memanah jelas ya, gaya pada saat memanah itu gayanya busurnya ditarik sehingga karetnya itu menjadi pegas gitu. Jadi gaya pegas jawabannya. Hubungan panjang dan masa senar gitar terhadap frekuensi ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau gitar itu semakin panjang itu gitarnya, talinya semakin panjang gitu ya, itu nanti frekuensinya akan semakin rendah. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi. Juga sebaliknya, kalau senarnya itu tidak panjang alias pendek, maka frekuensinya menjadi malah tinggi, kebalikannya gitu ya. Sama dengan masa juga begitu. Ketika masa senar itu besar, maka frekuensinya rendah. Kalau masa senar itu dikecilkan, maka frekuensinya menjadi tinggi. Itu hubungannya. Kemudian ada contoh gaya hidup hedonisme. Hedonisme itu hura-hura teman-teman ya. Hura-hura, pemborosan, bersenang-senang saja. Gitu. Artinya seperti itu. Kemudian berarti contohnya seperti apa? Ini saya kasih contoh. Beli mobil mewah, rumah super mewah, apartemen mewah, ya, gemar belanja, ya, shopping gitu ya, mentraktir teman dengan uang hasil berhutang, mentraktir tapi dari hasil hutang ya. Kemudian memberikan aksesoris berlebihan pada hewan peliharaan, pemborosan gitu ya. Memilih makanan enak setiap saat gitu ya, padahal penghasilannya tidak seberapa. Itu namanya contoh dari gaya hidup hedonisme. Kemudian ada pertanyaan peran Indonesia menghadapi MEA. MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN ya.
Ini bagaimana cara menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN lah cara mudahnya ya. Jadi cara mudahnya adalah pasar bebas ASEAN. Jadi semua produk ASEAN nanti bisa masuk Indonesia. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, antisipasinya ya menguatkan daya saing ekonomi dulu. Daya saing ekonomi, kemudian meningkatkan program AJI, Aku Cinta Indonesia, jadi nanti bisa membeli produk dalam negeri daripada memilih produk luar negeri. Ya, kemudian menumbuhkan ekonomi kreatif, itu juga termasuk bagian dari Aku Cinta Indonesia. Penguatan sektor UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, gitu ya. Itu harus dikuatkan. Kemudian perbaikan infrastruktur, tentunya jalan, transportasi, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ada peningkatan SDM yang paling utama ini, SDM Indonesia ini ya, jelek, masih di bawah rata-rata. Yang terakhir adalah reformasi kelembagaan dan pemerintahan, ini termasuk peraturan-peraturan yang berhubungannya dengan korupsi, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang kira-kira menghambat untuk ekonomi Indonesia. Gitu ya. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Jadi proklamasi itu atau enggak sejarah bangsa Indonesia intinya gitu ya. Jadi proklamasi dapat dikatakan sebagai tiang utama perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, menjaga martabat bangsa. Itu kalau ditanya makna proklamasi secara tunggal. Nah, kalau ditanyakan jawabannya masing-masing pada segala aspek ya ini ya buat. Kalau politik itu memiliki kedaulatan rakyat, artinya pengakuan dari segenap rakyat Indonesia pada pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi. Kalau bidang sosialnya apa? Ya dihapuskannya bumi bangsa Indonesia gitu ya. Diskriminasi rasialnya dihapus gitu ya. Semua warga negara dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian ekonomi itu menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Ya, tidak monopoli, tidak monosoni gitu ya. Kemudian budaya itu memiliki keberadaan nasional yang berasal dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, misalkan persatuan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan lain-lain. Kalau di bidang pendidikan itu seluruh rakyat Indonesia itu tentunya baik pria maupun wanita itu juga dapat mendapatkan pendidikan yang sesuai. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning ini yang ditanyakan adalah tentang definisi dan langkah. Ya. Ini definisinya, pembelajaran kontekstual itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikannya dengan penerapan kehidupan mereka. Nah, ini ada 7 langkahnya. Pertama, modeling atau pemodelan, questioning bertanya, learning community masyarakat belajar berkelompok itu ya. Kemudian ada inquiry learning menemukan, kemudian refleksi atau reflection, yang terakhir adalah penilaian autentik atau authentic assessment gitu ya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran SD agar bermakna sesuai Ausubel? Jadi Ausubel itu punya teori bahwa seseorang itu akan bermakna dalam belajarnya jika memiliki pengetahuan sebelumnya. Jadi siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi tersebut pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Nanti akan menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Anak SD menjumlahkan pakai jari menurut teori Dian Pasit. Ya, teori anak SD itu jelas operasional konkret, tidak usah dipikir panjang-panjang. Nah, kalau pra-operasional, sensomotorik itu, kalau sensomotorik kan bayi, operasional TK, kalau masuk SD sudah operasional, konkret, pakai jari masih pakai jari.